Pemirsa, aparat keamanan TNI Polri terlibat kontak tembak dengan anggota KKB di Kampung Mundidok, Kabupaten Puncak, Papua. Kelompok kriminal bersenjata Papua kembali berulah dengan menyerang aparat TNI Polri yang sedang melakukan pengamanan sholat tarawih. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Moga kalian sehat dan baik-baik saja di bulan suci ini. Jadi gue kali ini akan bahas tentang KKB. Dan siapa sebenarnya anggota ini, dan dari mana, dan siapa sebenarnya anggota ini yang selalu membuat kerusuhan di Indonesia, khususnya di Papua. Jadi kita awali bagaimana KKB bisa terbentuk. Awal KKB terbentuk yakni berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer dari OPM, sehingga kerap disebut TPNPB. Jadi gini, di zaman Hindia Belanda mereka berjanji tuh buat satu negara di Papua. Jadi Indonesia mengklaim bahwa tanah bekas jajahan Belanda itu punya mereka. Nah, karena itu Papua tidak terima karena sudah mendatangi pertemuan sah waktu sidang yang disebut oleh Panglima Hindia Belanda bakal membuat negara sendiri di Papua, khususnya di Papua Barat. Nah, dari situlah sampai sekarang KKB itu tidak mau tanahnya diotak-atik Indonesia dan ingin misahin diri tuh dari Indonesia seperti janji Hindia Belanda tadi. Mulai dari membunuh pekerja proyek di kawasan Papua sampai melarang infrastruktur yang akan dibangun di Papua. Jadi tidak semua warga Papua yang setuju dengan kemerdekaan Papua itu sendiri. Ada juga yang menentang karena fasilitas yang masih kurang dan tidak modern, karena masih menggunakan sistem zaman dulu tanpa internet dan lain-lain. Karena itu KKB juga nggak pandang bulu ke warganya sendiri, tanpa segan bisa juga dibunuh. Nah, baru-baru ini berita KKB ini kembali viral. Mulai dari adu tembak dengan pasukan Polri sampai dengan mengganggu sholat tarawih, dan dulu juga pernah membunuh pekerja jaringan Telkom, dan baru-baru ini membunuh ojek yang dikiranya intelligence atau Intel. Nah, baru-baru ini juga terjadi aparat gabungan TNI Polri berhasil melumpuhkan seorang remaja berinisial ET saat terdeteksi melintas bersama sekelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Mundidok, Kabupaten Puncak, Rabu bulan ini tanggal 22 kemarin. ET yang berusia 22 tahun sebelumnya terpantau melalui observasi udara drone di mana terlihat sekitar 20 orang membawa 2 pucuk senjata api sedang melakukan penyegrap dari Kampung Mundidok menuju ke arah Kampung Kima. Kelompok ini diduga menjadi kelompok yang melakukan penembakan terhadap seorang tukang ojek di Ilaga. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni mengatakan bahwa kontak tembak yang terjadi antara aparat keamanan dan KKB adalah kelanjutan dari pengejaran yang dilakukan terhadap pelaku penembakan seorang tukang ojek di Ilaga. Sebelumnya ada tukang ojek yang tewas ditembak dari belakang oleh penumpangnya, dan aparat langsung melakukan pengejaran dan terpantau ada KKB dengan jumlah sekitar 20 orang melintas dan terjadilah kontak tembak. Tebang, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka membunuh 3 tukang ojek yang sedang mangkal pada Senin siang sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Dan setelah dilakukan pembersihan oleh personal ditemukan seorang anggota KKB berinisial ET 22 tahun yang terkena tembakan dan tewas di lokasi. Informasi lain menyebut ada 3 KKB yang tewas, namun 2 jenazah lainnya berhasil dibawa oleh rekan-rekannya dari tangan
ET. Kami juga menemukan 3 buah kaliber 5,56 mm, 1 buah selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 2 buah noken, 1 buah kunci motor jenis Yamaha, dan 2 bungkus rokok jenis anggur kupu di TKP. Jenazah ET sendiri telah dibawa menuju RSUD Kabupaten Puncak untuk melanjutkan dilakukan tindakan medis dan dikirim ke kampung halamannya. For speed. Nah, dari tadi kamu lihat KKB pakai senjata api kan? Kamu nggak nanya dari mana semua KKB itu mendapatkan senjata api. Nah, amunisi lengkap dan lain-lain. Jika tombak dan panah itu masih lumrah masuk akal, tapi di situ dia menggunakan seperti AK-47, UMP, sniper, dan airsoft gun. Nah, menurut berita yang gue baca, di balik KKB ini ada penyokong atau yang mensuplai berbagai senjata dari pihak Amerika ke pihak KKB itu sendiri. Dan teorinya di balik perlawanan KKB ke Indonesia itu adalah adu domba yang dilakukan oleh pihak Amerika. Jadi di belakang layar ada pihak Amerika itu menurut media, bukan menurut gue ya. Nah, apa alasan Amerika buat ngadu rakyat Nusantara? Ini menurut berita yang gue baca bukan tak lain karena sumber daya kita. Nah, penting nih karena kita kaya oleh sumber daya, maka orang luar negeri pasti sampai sekarang masih mengincar itu. Kita lihat perang udah usai, malahan perang sekarang masih berlangsung tapi dengan cara yang halus tanpa memperlihatkan dampak fisik. Menurut berita, negara Papua sangat kaya dengan emas, logam, dan nikel. Karena itu, pihak Amerika Serikat asik nih menghasut KKB buat memerdekakan Papua. Nah, giliran merdeka, pasti sumber daya akan habis juga oleh Amerika sendiri. Di sini aku tidak membela siapapun atau berpihak ke siapapun. Intinya cuma satu, mari kita bangsa Indonesia bersatu buat menjaga alam dan kekayaan negara kita biar kita hidup makmur dan sejahtera. Jangan biarkan orang lain mengambil dan menghasut kita. Pagi hari ini Kuatkan, kokohkan tekad untuk membela negara ini karena anak cucu kita bisa menikmatinya juga di kemudian hari. Prioritas dan ini adalah satu milestone besar buat PT FI. Saya sendiri mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena cuma Bapak Jokowi yang bisa kembalikan harkat dan martabat kita warga negara Indonesia 51.2 itu kembali. Cuma karena Bapak dia, dan itu luar biasa menurut saya. Saya hadir, saya pengen untuk sembahyang saya sama Bapak. Terima kasih banyak. Dan juga mudah terbuai dengan apa yang orang lain katakan dan tetap semangat buat kita. 5G smart mining yang lebih aman untuk para pekerja, dan saya senang karena yang mengoperasikan semuanya dari Indonesia dan khususnya banyak yang dari Papua. Pertama, ini adalah kunjungan Presiden ke Tembagapura setelah. Dan jangan mau diadu domba oleh pihak manapun karena ini kita, negara kita dan punya kita, dan itu saja bacotan yang bisa gue bilang. Dan orang juga nggak bakalan mau mendengar ini, dan itu saja. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya jika cukup umur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.